Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar. Halo, suaranya sudah terdengar belum? Sudah ada suaranya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Sudah jam 1. Hari ini kita akan membahas mengenai praktikum mengenai analisis regresi dan korelasi, di mana di minggu lalu sudah saya sampaikan materinya melalui e-learning, apa itu yang dimaksud dengan analisis regresi, apa yang dimaksud dengan korelasi. Kemudian hari ini yang akan kita lakukan adalah melakukan analisis menggunakan R software. Nah, sebelum kita masuk ke R software-nya, nanti akan ada pembahasan dulu mengenai asumsi atau persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita akan mengolah data menggunakan analisis regresi. Nah, sebelumnya untuk menyegarkan kembali atau mengingatkan kembali bahwa apa yang dimaksud dengan analisis regresi, tujuannya apa, dan variabel apa saja yang terlibat di dalamnya. Jadi berbeda dengan apa yang kita praktikumkan menggunakan Smart PLS, analisis regresi ini digunakan ketika datanya yang kita miliki atau data yang kita kumpulkan itu data yang merupakan variabel yang bisa diukur secara langsung. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, kemudian usia, temperatur udara, kemudian misalnya sekarang banyaknya pasien yang positif COVID, berapa banyak yang sudah divaksin, berapa banyak yang mengalami misalnya ya pasien yang meninggal dan lain sebagainya. Itu adalah variabel-variabel observed atau variabel yang dapat diukur secara langsung. Nah, berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari di PLSM, yaitu menggunakan Smart PLS, data yang digunakannya adalah data yang diperoleh dari kuesioner dan datanya tidak dapat diukur secara langsung atau variabel laten, diukur melalui item-item pertanyaan. Nah, itu adalah perbedaan utama kapan kita menggunakan analisis regresi, kapan kita menggunakan PLSM. Nah, di dalam PLSM, variabel observe-nya, variabel yang dapat diukur secara langsungnya ada dua, ada yang dimaksud dengan variabel tak bebas dan ada yang dimaksud dengan variabel bebas atau variabel penjelas. Variabel tak bebas ini adalah variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel bebasnya adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk meramalkan atau menafsir atau memprediksi nilai rata-rata hitung dari variabel tak bebas ketika variabel bebasnya diketahui nilainya. Jadi berbeda lagi dengan PLSM. Kalau PLSM kita bertujuan untuk mengkonfirmasi sebuah teori, misalnya item pertanyaan itu memang valid dan reliable dalam mengukur variabel A, kemudian dalam model strukturalnya memang kita mengkonfirmasi hubungan variabel A berpengaruh terhadap variabel B atau tidak. Nah, pada analisis regresi ini tujuan akhirnya adalah untuk memprediksi atau meramalkan atau menaksir nilai rata-rata dari variabel tak bebas berdasarkan variabel bebas yang diketahui nilainya. Jadi harap diingat lagi bahwa perbedaan utamanya adalah tujuan akhirnya. Kalau analisis regresi memprediksi, kalau analisis PLSM itu cukup untuk mengkonfirmasi sebuah teori. Untuk pengujian hipotesisnya berpengaruh atau tidak, besar pengaruhnya berapa. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian tujuan akhirnya itu adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas ini rata-ratanya berapa berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Nah, di dalam analisis regresi yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas, itu notasinya variabel tidak bebasnya adalah Y, kemudian variabel bebasnya adalah X. Jadi kita berbicara pengaruh variabel X terhadap variabel Y, di mana persamaan regresinya nanti digunakan untuk menaksir rata-rata dari variabel Y-nya. Sehingga di minggu lalu ada model populasi, model sampel, dan model prediksi. Nah, model prediksi yang kita gunakan adalah Y topi sama dengan A
plus BX. X ini adalah variabel bebasnya, kemudian Y top Y adalah prediksi dari nilai rata-rata variabel tak bebasnya. Nah, secara simpelnya variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi, variabel Y adalah variabel yang dipengaruhinya. Notasinya selalu seperti itu. X ini adalah variabel yang mempengaruhi, Y adalah variabel yang dipengaruhi. Persamaan regresinya adalah ini, sehingga tadi disebutkan tujuan utamanya adalah menaksir rata-rata untuk analisis regresi. Jadi didapatkan persamaan, kemudian kita bisa memprediksi misalnya tinggi badan anak berdasarkan tinggi badan ayahnya, atau penjualan berdasarkan harganya, atau misalnya banyaknya pasien yang positif COVID berdasarkan banyaknya masyarakat yang sudah divaksin, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah persamaan regresinya yang akan kita praktikumkan, di mana di dalam pengolahan data untuk memperoleh persamaan regresi yang signifikan dan valid untuk melakukan prediksi atau ramalan atau menaksir rata-rata dari variabel tak bebas ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menelaah hubungan variabel X dan Y-nya itu memang betul dia berhubungan linear. Jadi, langkah pertamanya kita harus menelaah apakah hubungan antara variabel X dan Y ini yang dibentuk adalah hubungan linear atau tidak. Jadi nanti kita buat plot, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah variabel yang mempengaruhi, sumbu Y-nya adalah variabel yang dipengaruhi. Nanti apakah dia linear ke atas atau linear ke bawah. Ingat, bukan dalam bentuk gelombang atau kuadratik. Seperti itu. Jadi arahnya untuk trennya bisa linear ke atas atau linear ke bawah saja. Itu baru kita katakan hubungannya linear. Jadi kalau Anda membuat plot antara variabel X dan variabel Y, kemudian bentuknya tidak membentuk sebuah tren linear ke atas atau tren linear ke bawah, dia membentuk sebuah gelombang atau pola yang acak, maka tidak dapat dilakukan pengolahan data menggunakan analisis regresi, karena analisis regresi ini digunakan untuk hubungan yang linear. Kenapa hubungannya linear? Karena lihat persamaannya juga persamaan linear, bukan persamaan kuadratik, bukan persamaan kubik, bukan persamaan logaritma natural, dan lain sebagainya yang sudah Anda pelajari di kalkulusnya. Nah, ketika hubungannya sudah terkonfirmasi bahwa hubungannya ini linear, selanjutnya kita harus menguji asumsinya atau persyaratannya. Ada 3, yaitu uji asumsi normalitas, uji non-autokorelasi, dan uji homoskedastisitas. Nanti kita bahas satu persatu. Yang ini secara garis besarnya saja dulu. Ketika pada saat pengujian asumsi itu uji normalitas residual tidak dipenuhi, maka analisis regresi harus dihentikan. Karena kalau dipaksakan, pola distribusinya tidak sesuai, nanti hasil prediksinya tidak akan akurat. Persamaannya tetap akan diperoleh, tapi dia tidak akan akurat dan tidak akan signifikan. Kemudian uji non-autokorelasi juga sama, ketika non-autokorelasi ini tidak dipenuhi, analisis regresi harus dihentikan, karena akan lebih tepat ketika mengolah data dengan menyesuaikan pola datanya. Dia berautokorelasi, artinya nanti misalnya contohnya adalah menggunakan regresi time series. Kemudian uji homoskedastisitas juga sama, ketika uji homoskedastisitasnya tidak dipenuhi, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Nah, ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari ya, kebanyakannya banyak yang salah kaprah dalam menerapkan analisis regresi. Sering terjadi memaksakan menggunakan analisis regresi ketika datanya diperoleh menggunakan kuesioner, sehingga pada saat akhir ditanyakan persamaan ini artinya apa. Sedangkan dalam kuesioner kan itu mengukur sikap, kemudian mengukur persepsi, mengukur penilaian kualitas, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa, misalnya hasil akhirnya dari persamaan ini coba dimasukkan hasilnya 7. 7 ini artinya apa? Tidak bisa dijelaskan. Jadi kekeliruannya akan ketemu ketika Anda diminta untuk menjelaskan persamaan dari PLSM yang diperoleh, karena PLSM itu bukan untuk prediksi, untuk mengkonfirmasi. Dan lebih tepatnya untuk data yang berasal dari variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, ketika semua asumsi ini sudah dipenuhi, nanti langkah keduanya kita buat persamaan regresinya. Nanti persamaan regresi ini sudah signifikan atau tidak, sudah cocok atau tidak untuk dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y,
maka harus dilakukan uji model secara overall, nanti kita gunakan uji F. Nah, untuk selanjutnya, ketika uji F sudah dilaksanakan, persamaan ini sudah cocok, misalnya kemudian kita harus menguji apakah memang betul si X ini berpengaruh terhadap Y. Nah, ini melakukan uji parsial menggunakan uji T. Nanti langkah terakhir, kalau memang si variabel X ini signifikan dalam mempengaruhi variabel Y, maka nanti akan ditanya berapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya, sehingga nanti akan dijawab oleh sebuah koefisien determinasi atau notasinya adalah R-squared, multiple R-squared. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan menggunakan R software, namun sebelumnya kita bahas dulu asumsi klasik itu apa. Tadi ada normalitas residual, kemudian ada non-autokorelasi, dan ada homoskedastisitas. Nah, ini layarnya sudah berubah belum? Sudah. Kita lanjutkan, tadi saya sebutkan di langkah kedua kita harus melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu pada dasarnya ada 4, ada normalitas residual, ada non-autokorelasi, ada homoskedastisitas, dan ada non-multikolinearitas. Kenapa tadi yang disebutkan hanya ada 3? Karena untuk non-multikolinearitas ini dilakukan ketika variabel X-nya lebih dari 1 atau 2 atau lebih. Jadi ketika Anda menganalisis data variabel Y, kemudian ada X1, ada X2, nanti asumsinya bertambah 1 yaitu non-multikolinearitas. Sedangkan apa yang akan kita praktikumkan itu masuknya hanya Y1 dan X1, sehingga nanti ujinya juga hanya ada normalitas, residual, dan non-autokorelasi serta homoskedastisitas. Nah, yang pertama, tadi saya jelaskan ada variabel Y dan ada variabel X. X ini adalah variabel yang mempengaruhi, Y adalah variabel yang dipengaruhi. Ketika kita akan melakukan analisis regresi atau mengolah data berpasangan ini menggunakan analisis regresi, asumsi yang pertama selain tadi hubungannya memang sudah terkonfirmasi linear. Linear itu seperti ini sumbu X, variabel X, sumbu Y adalah variabel Y, dia linear ke atas. Seperti ini. Kalau sudah linear, kita lakukan uji asumsi yang pertama normalitas residual. Jadi normalitas residual itu melihat apakah residualnya itu berdistribusi normal atau tidak. Apa yang dimaksud dengan residual? Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa kita akan memiliki nilai dari Y topi. Y topi, di mana Y topi ini adalah A ditambah dengan dx, persamaan regresi yang akan kita bentuk. Y residual itu adalah nilai Y dikurangi dengan Y topi. Jadi selisih nilai yang sebenarnya dengan nilai prediksi. Ini adalah error atau residual. Residual itu akan ada sebanyak ukuran sampelnya. Jadi misalnya nih, data 1, data 2, data 3, sampai dengan data ke N. Nanti residualnya akan ada E1, E2, sampai dengan residual ke N. Nah, yang dimaksud dengan normalitas residual, E1 sampai dengan EN, nilai residual ini harus berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Kenapa rata-ratanya harus 0? Karena semakin kecil nilai residual, semakin kecil nilai error, semakin kecil nilai selisih antara nilai yang sebenarnya dengan nilai prediksi, maka prediksi kita semakin akurat. Jadi residual itu harus berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Nah, itu masuk ke dalam asumsi normalitas residual. Ketika nanti di pengujian hasilnya misalnya ternyata residual ini tidak berdistribusi normal, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Cara mengatasinya sebelum Anda lanjutkan ke analisis regresi bisa ditransformasi datanya, kemudian bisa disesuaikan dengan pola distribusi dari data itu sendiri.
Yang sudah Anda pelajari kan ada distribusi data, ada binomial, kemudian ada Poisson, itu ada regresinya sendiri. Ada regresi Poisson, ada regresi binomial atau disebut juga sebagai regresi logistik atau logit. Nah, ketika norma residual ini sudah dipenuhi, langkah selanjutnya cek asumsi non-autokorelasi. Yang dimaksud dengan non-autokorelasi itu adalah setiap residual yang beruntun ini, residual pertama dengan residual kedua tidak memiliki korelasi. Rho-nya sama dengan 0. Kemudian residual kedua dengan residual ketiga juga sama, tidak memiliki korelasi. Sehingga rho-nya sama dengan, sampai dengan yang terakhir, dia rho-nya tetap sama dengan 0. Nah, itu yang dimaksud dengan non-autokorelasi. Ketika nilai korelasi atau nilai keeratan antara residual 1 dengan residual 2 dan secara beruntun itu memiliki nilai, maka itu dikatakan berotokorelasi atau memiliki keeratan hubungan. Nah, artinya kita tidak bisa melanjutkan analisis regresi karena bisa disesuaikan kalau berotokorelasi, contohnya adalah menggunakan regresi time series, di mana regresi time series itu mempertimbangkan autokorelasi di dalam datanya. Nah, ketika non-autokorelasi ini sudah terpenuhi, lanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk homoskedastisitas. Jadi homoskedastisitas itu adalah varians atau simpangan baku dari residualnya itu dari setiap error harus sama atau konstan. Jadi selain kita memperoleh nilai residual sebanyak sampai dengan N, kita juga akan memperoleh nilai varians. Varians itu sigma kuadrat atau nanti diperoleh simpangan baku. Varians pertama atau simpangan baku pertama, varians kedua sampai dengan simpangan baku ke N dan seterusnya. Nah, nilai-nilai varians ini dan simpangan bakunya harus konstan atau sama. Itu baru dikatakan homoskedastisitas. Tetapi kalau nilai variansnya ini tidak sama atau tidak konstan, maka nanti tidak terpenuhi unsur homoskedastisitasnya atau kebalikannya heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya tadi saya jelaskan ketika variabel X-nya lebih dari 1, misalnya ya Y-nya itu adalah tinggi badan anak, kemudian X1-nya tinggi badan ayah, X2-nya tinggi badan ibu. Jadi selain dipengaruhi oleh tinggi badan ayah, dipengaruhi juga oleh tinggi badan ibunya. Nah, asumsi yang harus dipenuhi ketika regresinya multiple seperti ini, variabel X-nya, maka satu lagi yaitu non-multikolinearitas. Artinya, antar variabel X ini tidak memiliki kolinearitas atau tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki hubungan. Misalnya kalau Anda katakan bahwa tinggi badan ibu itu 2/3 dari tinggi badan ayah, maka itu disebut sebagai multikolinearitas. Jadi X1 dan X2 ini harus saling bebas dan saling independen, tidak memiliki kolinearitas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita mengetahui apakah normalitas residualnya terpenuhi, kemudian non-autokorelasinya terpenuhi atau tidak, kemudian homoskedastisitasnya terpenuhi atau tidak, non-multikolinearitasnya terpenuhi atau tidak. Caranya adalah seperti ini. Nah, yang akan saya jelaskan adalah ketika variabel X-nya hanya ada 1, sehingga uji hipotesisnya hanya ada 3, yaitu normalitas residual, non-autokorelasi, dan homoskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas residual caranya ada 2, yaitu melalui metode grafik dan melalui uji hipotesis. Di dalam metode grafiknya, kita akan membuat plot normal kuantil, di mana nanti di dalam plot itu residual atau error terms-nya harus menyebar membentuk sebuah tren ke atas. Nanti baru dikatakan dia memiliki pola distribusi normal. Namun, kekurangan dari metode grafik ini adalah subjektif. Jadi kadang ada orang yang menyebutkan bahwa itu sudah mengikuti pola distribusi normal, tetapi ada yang lain berpendapat bahwa ada bengkok sedikit sehingga dia ada indikasi bahwa polanya tidak mengikuti distribusi normal. Nah, untuk meyakinkannya harus melalui uji hipotesis. Salah satunya kita bisa menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk uji hipotesisnya, nanti hipotesisnya saya tunjukkan. Kalau ini contoh untuk plot normal kuantilnya yang nanti akan kita bentuk di dalam R software.
Jadi tadi disebutkan bahwa ini adalah titik-titik residualnya harus mengikuti sebuah pola tren ke atas seperti ini. Kalau mengikuti pola tren ke atas seperti ini dapat dikatakan bahwa residualnya sudah mengikuti pola distribusi normal atau asumsinya sudah terpenuhi. Nah, karena ini ada yang misalnya ada yang berpendapat lain, misalnya ada satu titik yang tidak mengikuti pola distribusi normal, dia jauh dari siapapun, misalnya. Sehingga kalau saya katakan ini ada indikasi bahwa polanya tidak mengikuti distribusi normal. Nah, untuk meyakinkannya kita gunakan uji hipotesis dengan hipotesis seperti ini. Jadi H0-nya itu adalah distribusi residual mengikuti pola distribusi normal dan H1-nya tidak mengikuti pola distribusi normal. Ini tidak dalam bentuk notasi tetapi dalam bentuk kalimat hipotesisnya. Kemudian yang kita harapkan adalah variabel, maksud saya yang kita harapkan adalah H0 ini yang diterima, jadi H1 yang ditolak. Di mana kriteria ujinya tolak H0 jika p-value lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan. Jadi p-value-nya yang kita harapkan adalah lebih besar dari alfa atau dari 0,05. Ini adalah contoh nanti yang akan kita cari di dalam R software. Ini adalah outputnya. Kita gunakan Shapiro.test. Nanti akan muncul nilai Shapiro width-nya. Kemudian ada nilai p-value-nya. Nah, nilai p-value ini diharapkan lebih besar dari 0,05. Jadi berbeda dengan pengujian signifikansi berpengaruh atau tidak, yang berharap H0 ditolak, tetapi dalam pengujian asumsi harapannya adalah H0 diterima, di mana nilai p-value-nya lebih besar dari alfa atau taraf signifikansi. Kita lanjutkan. Setelah asumsi normalitas terpenuhi, selanjutnya kita lakukan uji non-autokorelasi. Caranya juga sama, ada dua, metode grafik dan ada metode uji hipotesis. Nanti di dalam metode grafiknya kita akan membuat plot residual, apakah dia membentuk sebuah pola acak atau pola sistematis. Yang kita harapkan adalah dia membentuk sebuah pola acak sehingga tidak terdapat autokorelasi. Nah, kalau polanya sistematis artinya dia ada kecenderungan atau ada indikasi bahwa residualnya berotokorelasi. Nah, sama seperti yang tadi, karena metode grafik ini biasanya subjektif, mungkin ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, maka uji hipotesis diperlukan untuk meyakinkan apakah uji non-autokorelasi ini sudah dapat diterima atau tidak, asumsinya sudah terpenuhi atau tidak. Salah satunya kita gunakan Darwin-Watson. Nah, ini adalah plot residualnya, jadi polanya harus acak seperti ini. Dari residual 1, kalau Anda tarik garis, dia akan membentuk pola yang tidak beraturan. Sehingga tidak dapat kita simpulkan apakah membentuk tren ke atas, tren ke bawah, atau membentuk gelombang, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang berpendapat, misalnya ya, kalau menurut saya ini membentuk sebuah parabola seperti ini. Nah, untuk meyakinkannya diperlukan pengujian hipotesis tadi yang menggunakan Darwin-Watson. Ini adalah hipotesisnya. Tadi saya sebutkan bahwa autokorelasi itu terjadi ketika residual pertama dengan residual kedua memiliki hubungan atau berkorelasi. Residual kedua dan residual ketiga memiliki hubungan atau korelasi. Ini hipotesis yang akan kita uji. Rho-nya sama dengan 0, artinya tidak terdapat autokorelasi atau non-autokorelasi, kemudian rho-nya tidak sama dengan 0, terdapat autokorelasi. Yang kita harapkan sama seperti di normalitas, H0 yang diterima. Nah, untuk menghitung statistik Darwin-Watson secara manual, tadi sudah saya jelaskan bahwa error itu ada 1, 2, sampai dengan error ke N, sebanyak ukuran sampel. Nanti setiap beruntun ini Anda cari selisihnya, kemudian kuadratkan. Ini selisihnya. Delta. Kemudian E2 dan A3 cari deltanya. Selisihnya kuadratkan. Kemudian sampai dengan ke N, cari selisihnya juga dikuadratkan. Nanti dijumlahkan akan diperoleh nilai untuk ini. Selanjutnya ini kuadratkan, semuanya dijumlahkan akan diperoleh nilai ini. Baru akan diperoleh nilai Darwin-Watson-nya. Nah, nanti nilai Darwin-Watson ini harus dibandingkan dengan tabel dari Darwin-Watson-nya.
Berbeda dengan pengujian hipotesis biasa, di mana kita hanya memiliki dua wilayah, ada penolakan dan ada penerimaan. Dalam pengujian Darwin-Watson itu ada tiga wilayah. Selain daerah penolakan, ada daerah penerimaan, dan ada daerah keraguan. Nah, nilai DL dan DU-nya ini diperoleh dari tabel Darwin-Watson, bisa Anda lihat di modul praktikumnya atau di modul teorinya. Nanti akan diperoleh nilai DL, DU berapa, kemudian ada bentuk kurvanya seperti ini, kemudian letak tadi yang kita hitung ada di mana. Ini contohnya, jadi cara membacanya ini ada ukuran sampel, misalnya ukuran sampelnya ada 23 data, kemudian variabel X-nya hanya ada 1, DL, DU-nya adalah 1,257 dan 1,437. Ini tinggal Anda letakkan di dalam kurva di sini. Kemudian 4 dikurangi DU-nya berapa, 4 dikurangi DL berapa, nanti DH yang sudah dihitungnya ada di wilayah mana. Nah, untuk hasil yang kita peroleh dari R software nanti bentuknya seperti ini. Di Darwin-Watson itu akan muncul nilai Darwin-Watson-nya berapa dan nilai p-value. Jadi tidak menggunakan DL dan DU dari tabel Darwin-Watson-nya. Sehingga kita hanya perlu membandingkan nilai p-value ini apakah lebih besar dari 0,05 atau tidak. Di sini sudah jauh lebih besar sehingga dapat dikatakan bahwa K0 diterima atau tidak terdapat autokorelasi, artinya asumsi non-autokorelasi sudah terpenuhi. Nah, yang terakhir adalah pengujian asumsi homoskedastisitas. Caranya sama, ada dua, metode grafik dan juga ada metode uji hipotesis. Untuk metode grafiknya nanti kita akan membuat plot antara Y topi yang tadi kita gunakan untuk mencari error, Y topi, dengan nilai error kuadratnya atau nilai variabel X dengan nilai error kuadratnya. Boleh Anda pilih salah satunya. Sama seperti non-autokorelasi, harapannya adalah plot ini tidak menunjukkan pola sistematis tertentu, dapat kita katakan dia homoskedastisitasnya terpenuhi. Namun karena memang selalu subjektif, maka tetap diperlukan pengujian hipotesis menggunakan statistik Frank-Spearman. Hipotesisnya sama seperti di dalam non-autokorelasi, jadi sebelum ke hipotesis kita lihat dulu grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah Y topi, variabel X-nya, kemudian ini adalah E kuadrat. Dapat dilihat di sini polanya acak, ada atas, ada bawah, ada yang menempel, dan sebagainya. Tapi ada mungkin yang berpendapat bahwa ini membentuk sebuah parabola ke atas. Jadi tidak meyakinkan bahwa dia tidak memiliki pola tertentu, sehingga diperlukan pengujian hipotesis. Hipotesisnya sama, hanya berbeda artinya dengan non-autokorelasi. Kalau tadi non-autokorelasi, sekarang homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas itu adalah lawan dari homoskedastisitas atau antonimnya. Kemudian kita akan menggunakan rank Spearman, di mana nanti kalau Anda hitung manual, Anda urutkan dulu error 1 sampai dengan error n, ini dimutlakkan dulu, kemudian cari rankingnya dari yang terendah sampai yang teratas, kemudian variabel X-nya juga sama, Anda rankingkan dari yang terendah sampai ke atas, kemudian nanti cari selisih rankingnya, dikuadratkan, ini adalah selisih ranking dikuadratkan, nanti jumlahkan, masukkan ke dalam rumus ini. Nah, ini nanti akan diperoleh nilai RZ, baru kita hitung nilai T statistiknya ke dalam rumus ini. Nanti sama seperti di dalam pengujian hipotesis yang sudah Anda pelajari di pertemuan 7 dan pertemuan 9. Dicari nilai T ini berada dalam interval atau berada dalam wilayah penerimaan atau penolakan, atau bisa Anda bandingkan dengan alfa untuk p-value-nya. Nah, ini adalah output dari R software yang nanti saya tunjukkan, kita praktikumkan. Jadi nanti akan muncul nilai statistik Spearman-nya, atau tadi kita sebut sebagai T, kemudian p-value, dan ada nilai rho-nya. Ini adalah nilai rho-nya.
Nah, yang kita harapkan adalah nilai p-value ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Di sini sudah jelas 0,8 jauh lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi homoskedastisitas dapat terpenuhi. Nah, nanti ketika uji asumsi normalitas residual, kemudian non autokorelasi, kemudian yang terakhir homoskedastisitas sudah terpenuhi, baru kita masuk ke tahap yang ini. Kita bentuk modelnya, kemudian kita uji secara keseluruhan, uji model secara overall, kita uji secara parsial, dan kita cari berapa besar pengaruhnya. Nah, kita masuk ke dalam R software. Sebelumnya saya jelaskan dulu, ini adalah data yang kita olah atau data yang sudah saya lampirkan di e-learning, di mana tutorial praktikumnya juga sudah saya berikan di e-learning. Jadi kita akan membentuk sebuah model regresi yang digunakan untuk, ini ya topi ya, digunakan untuk memprediksi penjualan produk. Jadi kita akan mencari persamaan regresi untuk data ini. Kemudian posisinya atau letaknya adalah kualitas layanan itu adalah variabel yang mempengaruhi atau X. Penjualan barang adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi kita akan memprediksi penjualan barang berdasarkan nilai kualitas layanan yang diketahui. Nah, ini datanya ada 34. Baru kita harus import dulu ke dalam R software-nya. R software-nya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini sudah saya tuliskan sintaknya supaya cepat karena kita melalui Zoom meeting. Jadi langkah pertama kita harus import dulu datanya ke dalam R software, sama seperti yang selalu saya jelaskan. Regresi ini bebas, namanya terserah Anda. Kemudian read.table itu adalah function untuk memanggil data. Kemudian kutip D garis miring ini adalah directory tempat Anda menyimpan data. Kemudian ini adalah nama datanya. Data yang tadi Anda save dulu dalam bentuk txt, baru diimport ke dalam R software. Kemudian header sama dengan true untuk menjelaskan bahwa baris pertama itu adalah Joel. Setelah ini tinggal Anda run. Masih ingat ya? Run itu ada di sini. Di run nanti kalau berhasil akan muncul di R console. Kemudian kalau Anda ingin cek datanya sudah betul atau tidak, seperti ini. Ini. Ada variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah kualitas layanan dan variabel Y adalah tingkat penjualan produk. Nah, tadi langkah pertamanya kita harus menelaah hubungannya apakah linear atau tidak dengan membuat plot. Plotnya itu adalah nanti ada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi kita akan membuat sebuah plot di mana ini sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. X ini adalah kualitas layanan dan Y adalah tingkat penjualan. Artinya kita harus memberi nama dulu karena yang saya import datanya sudah dalam bentuk X dan Y. X ini diberi nama dulu dan Y diberi nama dulu. Artinya saya panggil dulu per kolomnya. Nah, cara memanggil per kolomnya, ini namanya untuk variabel X, kualitas layanan, kemudian regresi itu adalah nama yang tadi dituliskan di awal ketika memanggil data, kemudian tanda dolar di sini adalah menunjukkan kolom mana yang akan dipanggil. Yang dipanggil adalah kolom X. Sama seperti untuk Y-nya, yang Y juga sama. Jadi ada tingkat penjualan, kemudian regresi di kolom Y. Nanti tinggal Anda panggil, kemudian yang Y juga dipanggil, baru kita bentuk plotnya. Untuk membentuk plotnya, gunakan sintak plot, kemudian tuliskan variabel X-nya dulu, baru variabel Y-nya. Jadi X, Y. Plot itu adalah X, Y. Variabel X-nya kualitas layanan, variabel Y-nya adalah tingkat penjualan. Nanti tinggal di run, akan muncul di R graphics seperti ini.
Nah, lihat di sini secara garis besar, dia membentuk sebuah tren ke atas. Jadi semakin tinggi kualitas layanan, semakin tinggi pula tingkat penjualan produknya. Jadi tidak membentuk sebuah gelombang seperti ini. Secara garis besar dia membentuk sebuah tren ke atas. Yang dimaksud dengan hubungan linear itu tidak selalu fix 100% semuanya membentuk tren linear ke atas. Karena yang namanya misalnya penjualan itu kan ada yang mengalami penurunan, mungkin ada yang sama sekali tidak terjual, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pengujian hipotesis, ini nanti kita akan membentuk plot untuk uji asumsi normalitas, non-autokorelasi, dan juga untuk homoskedastisitas. Maka yang ini harus di-save dulu, karena nanti akan menimpa. Jadi plot ini akan hilang, diganti dengan plot yang terbaru. Caranya tinggal Anda klik kanan, kemudian pilih copy as metafile atau copy as bitmap. Kemudian save as metafile atau save as PostScript. Kalau Anda ingin print, tinggal klik print saja. Nanti baru kita lanjutkan, karena nanti grafiknya akan menimpa, takutnya nanti yang ini hilang, atau kalau misalnya sudah terlanjur tertimpa, Anda panggil lagi dari awal. Nah, selanjutnya kita lakukan uji asumsi normalitas, non-autokorelasi, dan juga homoskedastisitas. Tadi di dalam normalitas, kita membutuhkan nilai residual. Residual itu adalah nilai yang sebenarnya dikurangi dengan nilai prediksi, sehingga kita harus mencari dulu nilai residualnya. Cara untuk mencari nilai residualnya, Anda gunakan linear modelnya untuk regresinya. Ini kata hasil itu bebas ya, terserah Anda. Ini adalah linear model. Kemudian perhatikan perbedaan Anda ketika membuat plot dan ketika menggunakan linear model. Jadi kalau membuat plot tadi X dulu baru Y, kalau membuat linear model Y dulu baru X. Jadi tingkat penjualan Y itu dipengaruhi oleh kualitas layanan. Nah, ini jangan sampai Anda lupa, karena banyak sekali terjadi mahasiswa salah menempatkan posisi variabel X dan Y-nya ketika melaksanakan ujian atau menjawab ujian, menjawab kuis, mengerjakan kuis, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya, atau pada saat penyusunan tugas akhir, ini salah meletakkan variabel X dan variabel Y-nya, yang dimana akan berpengaruh pada langkah-langkah selanjutnya, karena ketika posisi X dan Y di sini terbalik, maka yang di bawahnya ini otomatis salah. Karena analisis regresi itu analisisnya pengolahan datanya beruntun, tidak terpisah satu persatu. Jadi pastikan ketika Anda menganalisis data menggunakan regresi dan menggunakan linear model, di sini adalah Y-nya, kemudian dipengaruhi tanda slash ini ada di bawah ESC atau escape di dalam keyboard, kemudian dipengaruhi oleh X. Setelah itu tinggal Anda run, nanti akan diperoleh nilai A dan B-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Intercept itu adalah nilai A, yang ini adalah nilai B, sehingga kita memperoleh persamaan Y topinya itu sama dengan 93,85 ditambah dengan 1,287X. Jadi kita memperoleh ini persamaan Y topi 93,85 ditambah 1,28X. X di sini adalah kualitas layanan, kemudian Y di sini adalah tingkat penjualan. Nah, untuk mencari nilai errornya, tadi kan saya sebutkan error itu adalah Y dikurangi dengan Y topi. Anda tidak perlu mencari satu persatu, tinggal dipanggil dari hasil ini. Gunakan notasi receipt atau gunakan function receipt ini. Ini namanya bebas, kalau saya menuliskan residual untuk memudahkan, kemudian hasil ini adalah nama yang Anda tuliskan pada saat linear model. Tinggal di run, nanti residualnya seperti yang tadi saya jelaskan akan ada sebanyak ukuran sampelnya.
Jadi ini residual pertama sampai dengan residual yang terakhir. Nah, selanjutnya kita buat plot Kiki normnya untuk melihat apakah dia mengikuti pola distribusi normal atau membentuk pola yang trend ke atas atau tidak. Gunakan Kiki norm, kemudian yang akan dibuat plotnya tuliskan dalam tanda kurung. Jadi ini adalah Kiki norm, kemudian residual. Residual itu adalah yang dituliskan di sini. Nah, nanti tinggal di run, nanti akan terbentuk plotnya. Menimpa yang awal tadi. Makanya saya tekankan untuk menyimpan dulu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dia harus membentuk sebuah pola distribusi normal atau membentuk pola tren linear ke atas seperti ini. Nah, ini dapat terlihat jelas bahwa setiap titik-titik residual ini sudah mengikuti pola yang sistematis ke atas. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ada satu titik ini yang menjauh dari lain sehingga ada indikasi bahwa pola distribusinya tidak normal. Makanya harus dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesisnya menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini notasinya Shapiro.test dari residualnya. Makanya tadi saya tekankan bahwa jangan sampai Anda salah menempatkan variabel X dan variabel Y pada saat linear modelnya. Karena akan berpengaruh pada setiap langkah untuk analisis selanjutnya. Nah, ini Anda klik, kemudian nanti akan muncul seperti yang sudah saya jelaskan. Ada nilai Shapiro-Wilk-nya, kemudian ada nilai p-value. P-value ini harus lebih besar dari 0,05. Artinya di sini sudah lebih besar sehingga asumsi normalitas sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya ketika asumsi normalitas ini sudah terpenuhi, kita lanjutkan ke analisis non-autokorelasi. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Untuk pengujian non-autokorelasi, tadi sudah saya sebutkan bahwa si residual ini, antar residual itu tidak boleh memiliki hubungan atau tidak boleh berautokorelasi. Yang ini tidak boleh berautokorelasi, sehingga kita akan membuat plot yang harus menghasilkan plot yang acak. Tinggal tuliskan saja plotnya. Ini plot, kemudian data yang residualnya dari sini. Nanti akan menimpa lagi plot yang tadi, jadi sama seperti tadi ya, Anda save dulu. Kemudian klik, nanti akan membentuk plot. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan dalam PDF, polanya harus acak seperti ini, tidak boleh membentuk sebuah pola tren ke atas, ke bawah, dan kuadratik atau parabola dan lain sebagainya. Harus acak, walaupun mungkin di sini ada yang kekeh, misalnya ada yang berpendapat dia berbentuk pola parabola ke bawah katanya. Makanya untuk meyakinkannya kita lakukan pengujian hipotesis menggunakan Durbin-Watson. Nah, pengujian hipotesis untuk Durbin-Watson-nya Anda memerlukan LM-test. Jadi di laptopnya nanti di R-nya masing-masing Anda install dulu LM-test. Tutorialnya sudah saya jelaskan di learning. Caranya Anda klik package, kemudian pilih install package dengan catatan internetnya nyala. Nanti ini tidak akan saya tunjukkan ya di sini karena nanti agak lama menggunakan Zoom-nya. Install package, nanti Anda klik akan muncul pilihan negara, pilih Indonesia. Setelah pilih Indonesia nanti akan muncul nama-nama package yang dibutuhkan, Anda cari LM-test, diklik, nanti tunggu sampai dengan selesai installnya. Ketika sudah selesai, Anda cek apakah sudah berhasil atau tidaknya menggunakan library LM-test. Jadi ini Anda klik atau run, nanti akan ada keterangan seperti ini. Loading required package-nya, loading ini membutuhkan package zoo, tetapi package zoo ini sudah ada ter-attach, terbawa. Kalau di bawah ada warning message seperti ini tidak masalah karena hanya keterangan bahwa package LM-test ini dibangun di bawah R versi 412, sedangkan versi R yang sekarang itu lebih tingginya.
Nah, kalau Anda cek lagi, dia sudah tidak muncul lagi. Setelah itu baru tuliskan sintak untuk Darwin-Watson-nya. Di sini Darwin-Watson, DW test, kemudian tingkat penjualan, dan kualitas layanan. Sama, polanya Y dipengaruhi oleh X. Berbeda dengan yang plot X, Y. Nanti akan muncul nilai Darwin-Watson dan nilai p-value-nya. Diklik, muncul nilai Darwin-Watson-nya 1,5702, kemudian p-value-nya 0,1108. Sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa nilai p-value ini harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan non-autokorelasi terpenuhi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke asumsi yang terakhir. Asumsi yang terakhir ini adalah homoskedastisitas. Setiap varians dari residualnya harus konstan atau nilainya harus sama. Jadi, kita harus mencari nilai Y, tapi tadi kan akan kita buat sebuah plot di mana variabel X-nya adalah taksiran atau Y topi, kemudian sumbu Y-nya adalah nilai E kuadratnya. Sedangkan tadi kita baru hanya memperoleh nilai residual. Kita belum memperoleh nilai taksirannya. Cara memperoleh nilai taksirannya, Anda gunakan notasi fitted dari hasil yang di awal sekali tadi. Di run nanti nilai Y topinya akan sama sebanyak dengan residualnya. Jadi ada 34. Seperti ini. Y topi 1, Y topi 2, sampai dengan Y topi ke-34. Kita membutuhkan nilai residual kuadrat. Sama seperti di dalam kalkulator atau di dalam Excel. Cara mencari residual kuadratnya, gunakan tanda bintang residual, bintang residual. Jadi Kak Resid ini sama seperti yang selalu saya sebutkan, Kak Resid ini bebas namanya. Kalau saya disingkat dari kuadrat residual. Jadi bintang residual karena kuadrat tinggal di run. Nanti Kak Residnya akan ada sebanyak ukuran sampelnya juga. Enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada residual kuadrat pertama, jadi nilainya semua berubah menjadi positif sampai residual yang terakhir 34. Nah, kita buat plot antara taksiran dengan residual tadi. Yang menjadi sumbu X-nya adalah Y topi dan yang menjadi sumbu Y-nya adalah E kuadrat. Sehingga nanti Anda tuliskan di dalam pembentukan plotnya adalah taksiran, K resid. Jadi ini adalah X, Y. Sumbu X dulu, baru sumbu Y dulu. Enter, kemudian plotnya nanti akan membentuk seperti ini. Polanya harus acak sama seperti non-autokorelasi, sehingga kalau ada yang berpendapat misalnya, Bu ini kan seperti membentuk parabola ke atas, artinya ada indikasi bahwa varians dari residualnya itu tidak konstan atau tidak sama. Sehingga kita harus melakukan pengujian hipotesis menggunakan rank Spearman-nya. Nah, tadi di dalam pengujian hipotesis rank Spearman-nya kita membutuhkan nilai mutlak dari residual dan nilai mutlak dari ini absolute residual dan nilai dari variabel X-nya. Jadi ini adalah nilai mutlak E, kemudian ini adalah variabel X-nya. Metodenya adalah Spearman karena kita menggunakan korelasi rank Spearman. Gunakan core test, kemudian absolute dari residual, kemudian variabel X, dan metodenya adalah Spearman. Nanti tinggal Anda klik.
Akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, perhatikan di sini adalah statistik uji range Spearman-nya, kemudian yang ini adalah p-value. P-value ini diharapkan lebih besar dari 0,5, sudah sangat jelas. 0,8 itu jauh lebih besar dari 0,05, sehingga maskadestisitas dapat diterima atau dipenuhi. Nah, nilai rho ini adalah nilai korelasi atau keratannya sangat kecil, 0,04, atau dapat dianggap tidak memiliki hubungan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ketika semua korelasi ini sudah dipenuhi, langkah selanjutnya adalah kita harus menguji persamaan regresi tadi. Tadi persamaan regresinya kan dalam bentuk Y topi sama dengan A ditambah dengan BX. Persamaan ini harus kita uji apakah dapat diterima atau tidak untuk memprediksi tingkat penjualan berdasarkan kualitas layanannya. Sehingga yang pertama kita harus menguji apakah persamaan ini sudah cocok atau tidak, sudah fit atau tidak menggunakan pengujian secara overall. Secara overall menggunakan statistik F. Nanti kita cari statistik F-nya di mana. Kemudian ketika sudah dinyatakan bahwa persamaan regresi ini sudah fit atau sudah cocok, maka kita harus mencari atau menguji apakah memang betul si variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Ini masuk ke dalam tahap pengujian secara parsialnya. Parsial, di mana analisisnya menggunakan statistik T. Nanti ketika sudah dikonfirmasi bahwa variabel X ini memang betul mempengaruhi variabel Y, nanti kita ukur berapa besar pengaruhnya. Berapa besar pengaruh variabel X terhadap Y menggunakan koefisien determinasi atau R-square. Jadi 3 langkah terakhir ini kita cari nilai F, kemudian kita cari nilai T, dan kita cari nilai R-square. Cara mencarinya, nanti output di dalam R-square-nya itu keluar semua. Nah, ini jangan sampai ada yang misalnya salah kaprah lagi ya, ada yang salah paham. Overall dan parsial itu apa? Overall itu menguji persamaannya satu kesatuan, apakah sudah cocok atau tidak untuk digunakan memprediksi atau meramalkan, sedangkan parsial untuk mengetahui variabel X ini memang benar mempengaruhi variabel Y atau tidak. Kemudian kalau R-square untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, untuk memunculkannya kita gunakan notasi summary. Summary ini. Kemudian hasilnya yang tadi di awal sekali. Yang awal sekali. Tinggal Anda enter, nanti summary akan muncul semuanya. Jadi ada statistik F, carinya ada di mana letak statistik F? Anda cari di paling bawah. Paling bawah ini adalah F statistik. Hipotesisnya bisa Anda lihat lagi di dalam modul atau di materi minggu lalu. Hipotesis ujinya apa, H0-nya apa, H1-nya apa. Nah, ini adalah F statistik. F statistiknya 29,22 dengan degrees of freedom ini 1 adalah banyaknya variabel X. Kemudian 32 adalah banyaknya ukuran sampel dikurangi dengan banyaknya variabel X dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian p-value. Nah, ini p-value yang kita bandingkan dengan harus lebih kecil dari 0,05 atau 0,025 atau alfa per 2. Tergantung nanti bentuk hipotesisnya satu pihak atau dua pihak. Ini sudah selalu saya jelaskan di pengujian hipotesis di sebelum UTS maupun di pengujian untuk PLSM. Nah, di sini diperoleh nilai p-value-nya adalah 6,025
Nilai p-value-nya 6,102 dikalikan dengan 6,102 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Atau 6,102 dibagi dengan 1 juta. Yang ini artinya sudah pasti jauh lebih kecil dari 0,05 maupun 0,025. Artinya persamaan regresinya sudah fit atau sudah cocok. Persamaan regresinya dapat dari mana selain yang tadi? Persamaan regresi ini Anda lihat di kolom estimate. Yang ini. Jadi intercept adalah A, kemudian kualitas layanan adalah B. Jadi A-nya adalah 93,8495 dan B-nya adalah 1,2874X. Ini adalah persamaan regresi yang kita uji. Kemudian tadi sudah kesimpulannya ini jauh lebih kecil dari alfa per 2 atau 0,0 atau taraf signifikansi. Nanti Anda cek ujinya dua pihak atau satu pihak yang diperlukan. Selanjutnya kita harus menguji apakah betul variabel X ini, si kualitas layanan ini, berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Anda lihat di sini. Ini adalah untuk uji parsialnya. Untuk statistik uji parsial, lihat di baris variabel X-nya yang ini. Nilai T-nya 5,406 dan nilai p-value-nya 6,10. Sama seperti ini, dipangkatkan 10 pangkat minus 6 atau 6,1 dibagi dengan 1 juta. Artinya, bandingkan lagi dengan alfa per 2 atau alfa, dia nilainya jauh lebih kecil juga. Artinya, memang betul variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap Y, atau kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan. Nah, selanjutnya, untuk menjawab berapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap tingkat penjualan, Anda cari multiple R-square. Multiple R-square ada di atas F statistik. 0,4773. Jadi ini adalah R-square-nya. Besar pengaruhnya Anda kalikan 100%, nanti akan diperoleh 47,73% variasi dari tingkat penjualan itu, perubahan dari tingkat penjualan itu dipengaruhi oleh kualitas layanan, dan sisa dari 100 dikurangi 47,73%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Kalau Anda pelajari di bidang ekonomi atau misalnya di business cycle, selain kualitas layanan, tingkat penjualan juga bisa dipengaruhi oleh harganya, kemudian oleh lokasi tokonya, strategis atau tidak, kemudian oleh pengemasannya, dan lain sebagainya. Jadi, tidak hanya dipengaruhi saja oleh kualitas layanan, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat penjualannya. Jadi, sekali lagi saya tekankan ketika uji asumsinya sudah terpenuhi, tadi ada normalitas, residual, kemudian ada non-autokorelasi, kemudian ada homoskedastisitas terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah pengujian secara overall ini. Pengujian secara overall menggunakan statistik F, letaknya ada di sini. Kemudian ketika memang persamaan regresi yang diperoleh di kolom estimate ini sudah cocok atau sudah fit, lakukan pengujian secara parsial untuk memastikan bahwa variabel X ini memang berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel Y. Itu masuk ke dalam langkah analisis parsial menggunakan statistik T, di mana nilai T-nya ada di kolom p-value dan probability atau p-value-nya. Yang dilihatnya adalah bukan di baris intercept, tetapi di baris kualitas layanannya. Kalau intercept itu untuk menguji ini. Kemudian ketika sudah dinyatakan atau sudah diperoleh kesimpulan bahwa variabel X ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, nanti Anda jawab lagi berapa besar pengaruhnya menggunakan multiple R-square, letaknya ada di sini. Kalikan 100% baru buat interpretasi. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke praktikum terakhir. Di awal pertemuan minggu lalu, di definisi regresi, ketika kita ingin berbicara besar pengaruh terhadap variabel X terhadap variabel Y, itu ada salah satu syaratnya dia variabel X dan variabelnya itu harus berkorelasi atau berasosiasi. Di mana asosiasi ini dinyatakan atau diukur menggunakan korelasi. Jadi kita harus mencari besar korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, caranya kita gunakan core test, sama seperti tadi rank Spearman, core test. Kemudian ini adalah variabel X-nya, kemudian yang ini adalah variabel Y-nya. Nanti tinggal Anda run, atau Anda enter. Nah, ini adalah besar korelasinya, sama seperti tadi ada nilai statistik ujinya, yaitu T statistik, kemudian ada degrees of freedom, ada p-value, dan ada nilai korelasinya. Nah, ini adalah besar korelasi antara variabel X dan variabel Y, atau besar korelasi antara kualitas layanan dan tingkat penjualan, yaitu 0,6908, atau termasuk ke dalam hubungannya medium. Kemudian untuk meyakinkan bahwa ini signifikan atau tidak, p-value ini Anda bandingkan lagi dengan 0,025. Apakah signifikan atau tidak? Nilainya 6,102 dikalikan 10 pangkat minus 6, artinya dia jauh lebih kecil dari 0,025, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dan tingkat penjualan itu berpengaruh secara memiliki hubungan yang signifikan atau berkorelasi secara signifikan atau berasosiasi secara signifikan. Nah, itu praktikum yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Sebelumnya, selama 1 semester ini mungkin saya ada yang kurang berkenan atau apa, mohon dimaafkan. Karena pertemuan terakhir sebelum UAS untuk Zoom, jadi kita tidak bertatap maya atau bertatap muka lagi sebelum UAS. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kemudian semoga ilmunya dapat bermanfaat, terutama jangka pendeknya itu pada saat penyusunan skripsi atau pada saat pengerjaan di mata kuliah nanti di semester selanjutnya. Kemudian semoga lancar ujian akhirnya, jangan lupa belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.